Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita terus diberikan kesempatan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Tentunya walau kita berada di rumah kita masing-masing, kita bisa percaya bahwa berkat dan lawatan Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh situasi dan keadaan apapun. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini tetap diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian, yang saya persiapkan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di rumah, kita boleh membaca sekali lagi. Bapak Ibu bisa mengeluarkan suaranya untuk membaca pada ayatnya yang ke-15. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini, dalam pergumulan Bapak Ibu, saya memberikan sebuah tema, yaitu Yesus Kristus imam besar yang penuh empati. Sekali lagi, Yesus Kristus imam besar yang penuh empati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani ditulis bagi orang-orang Kristen yang saat itu berada dalam situasi yang sangat sulit. Situasi yang sulit yang mereka rasakan adalah di mana ada beberapa orang-orang Yahudi ingin menarik kembali, ingin membawa orang-orang Kristen pada saat itu untuk kembali kepada prinsip-prinsip Yudaisme atau kembali kepada agama Yahudi, saudara. Kemudian Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesulitan atau tantangan yang kedua yang mereka alami ialah mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Karena mereka harus mempertahankan iman mereka. Mereka harus memperjuangkan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Dan di sisi lain mereka harus ditarik oleh orang-orang Yahudi yang masih berpegang kepada prinsip-prinsip Yudaisme untuk kembali kepada agama mereka semula. Sehingga dua hal ini bercampur menjadi satu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Antara pengaruh dari orang-orang Yahudi yang mencoba menarik mereka dengan aniaya itu, sehingga akan menjadikan mereka akan merasakan situasi yang begitu sulit, bahkan sangat-sangat mengancam kehidupan kekristenan pada saat itu.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani berusaha memperkenalkan siapa Yesus yang sesungguhnya kepada mereka. Penulis Ibrani ingin menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus adalah imam besar agung yang melebihi dengan imam besar yang pernah ada. Surat Ibrani ingin memperkenalkan kepada mereka bahwa Yesus yang mereka sembah, di mana mereka telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah imam besar agung, imam besar yang hebat, imam besar yang sempurna, karena tidak ada imam besar yang melebihi imam besar yang pernah ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang agama Yahudi berarti berbicara mengenai bait Allah. Bait Allah bagi orang Yahudi berarti berbicara mengenai imam besar. Bagi orang Yahudi atau agama Yahudi, maka imam besar adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hal ini saya ingin menampilkan tentang bait suci untuk menggambarkan bagaimana kemudian fungsi atau peran daripada imam besar tersebut bagi agama atau orang-orang Yahudi. Bisa ditampilkan? Baik, Bapak Ibu, ini adalah bait suci atau kemah suci bagi umat Israel atau bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, sekali lagi bahwa berbicara tentang bait suci tidak terlepas dari peran atau fungsi daripada imam besar. Imam besar ini adalah seorang yang dikhususkan dari suku Lewi untuk menjadi pengantara bagi umat Israel, bagi umat dengan Allah. Sehingga sekali setahun seorang imam ini diizinkan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa bait suci itu terdiri 3 bagian, ada pelataran, ada ruang suci, dan ada ruang Maha Suci, saudara. Dan imam besarlah yang diizinkan masuk ke dalam ruang Maha Suci tersebut. Nah, peran lain daripada imam besar adalah untuk membawa sebuah kurban penghapusan dosa bagi bangsa Israel. Sehingga korban penghapusan dosa tersebutlah yang merupakan sebuah jaminan bagi bangsa Israel untuk mengalami kelepasan atau pembebasan dari dosa. Dan itu dilakukan sekali setahun, saudara. Lalu korban tersebut, percikan darahnya dibawa ke dalam ruang Maha Suci oleh imam besar, dipercik ke atas tabut perjanjian Allah. Maka saat itulah sakinah glory turunlah kemuliaan Allah kepada imam besar tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh imam besar berkali-kali, saudara, setiap tahun. Dan inilah merupakan kebanggaan daripada bangsa Yahudi, agama Yahudi yang terus didengung-dengungkan, dibangga-banggakan kepada umat Kristen yang dari agama Yahudi kepada menjadi orang Kristen pada saat itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi surat Ibrani menegaskan, menyampaikan, Bapak Ibu, bahwa kita punya imam besar yang jauh lebih besar, sempurna, dan hebat. Kenapa, saudaraku? Imam besar kita, Yesus Kristus, Dia tidak membawa korban sekali setahun. Dia tidak membawa lembu sapi untuk dikorbankan di atas mezbah korban bakaran. Tetapi Dia sendiri
yang datang dari langit, melintasi langit, yang datang dari Allah Bapa, menjadikan dirinya menjadi korban di atas mezbah korban bakaran itu. Lalu kemudian dia mati di atas kayu salib. Dalam situasi itu, ketika anak domba Allah yang bernama Yesus Kristus mati di atas kayu salib, saat itulah tirai antara ruang Maha Kudus dengan ruang suci itu terbelah menjadi dua, saudara. Dan saat itu hubungan manusia dengan Allah itu terbuka lebar. Itulah kehadiran imam besar yang sempurna. Dan pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kematian di atas kayu salib, itu dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Berbeda dengan imam besar lainnya. Siapa imam besar yang terkenal dan yang hebat yang dikenal oleh bangsa Israel? Ialah Imam Harun, saudara. Mereka hanya melakukan korban binatang itu seolah-olah dicicil. Setiap kali mereka berbuat dosa, lalu kemudian mereka melakukan sebuah ritual keagamaan, membakar korban di atas sebuah mezbah korban bakaran. Lalu setelah itu dosa dan dosa lagi. Tetapi kita bersyukur imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang sempurna. Dia telah menyelesaikan di atas kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang dicoba oleh seorang penulis Ibrani disampaikan kepada orang-orang Kristen yang teraniaya pada waktu itu. Yang kedua, saudara, penulis Ibrani mencoba menyampaikan bahwa imam besar yang kita miliki tidak hanya sekedar seorang imam, dan memang bahwa pemahaman daripada bangsa Yahudi, agama Yahudi pada saat itu, bahwa pun jabatan tertinggi di dalam keimamatan mereka adalah imam besar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus Kristus tidak hanya sekedar sebagai jabatan tertinggi dalam keimamatan, saudaraku, tetapi Alkitab mengatakan pada ayatnya yang ke-15 sekali lagi, bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ya. Soalnya sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa imam besar yang kita miliki ini adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini sekali lagi saya memberikan tema khotbah bahwa imam besar yang kita miliki, imam besar yang bernama Yesus Kristus, adalah imam besar yang penuh empati. Nah, saudara, mengapa empati? Bukan simpati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, simpati memiliki sebuah pengertian, yaitu kecenderungan memiliki belas kasihan atau merasa kasihan atau tertarik pada penampilan atau wibawa seseorang. Tetapi empati, saudaraku dikasih Tuhan, adalah dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau memposisikan dirinya apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Dan inilah karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Inilah pribadi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang tidak hanya simpati, tidak hanya menyatakan belas kasihan, tapi dia memposisikan dirinya merasakan apa yang sedang kita rasakan, Bapak Ibu saudaraku. Kenapa Yesus bisa merasakan? Kenapa Yesus bisa berempati, merasakan penderitaan manusia, saudaraku? Saudara, bos atau pimpinan ada dua tipe. Tipe yang pertama ialah ketika ia lahir,
Lalu kemudian orang tuanya meninggal, maka dia akan melanjutkan kepemimpinan atau dia menjadi bos. Lalu tipe yang kedua, saudara, dia bukan lahir sebagai keturunan atau keluarga dari anak bos. Dia lahir dari kesederhanaan. Dia merasakan yang namanya susah. Dia merasakan yang namanya kekurangan. Dia merasakan yang namanya lapar, saudaraku. Lalu kemudian proses yang begitu panjang. Pernah mengalami yang namanya kegagalan. Pernah yang namanya dia mengalami namanya diolok-olok, dicaci maki dan lain sebagainya. Dengan proses yang panjang, pada akhirnya dia menjadi bos. Nah, saudara, kedua tipe ini, saudara, saya percaya tipe yang pertama, bos yang pertama, tidak akan pernah dan sangat sulit rasanya untuk memiliki sifat empati dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah menghargai orang. Dia tidak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, karena dia tidak pernah mengalami situasi-situasi yang sulit, tidak pernah mengalami apa yang namanya menjadi bawahan atau menjadi karyawan. Tetapi ketika tipe yang kedua, dia mengalami sebuah proses-proses yang begitu panjang, maka saya percaya dia akan menjadi bos yang penuh empati. Dan inilah yang dialami oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak begitu dia lahir langsung menjadi seorang Tuhan atau sebagai seorang imam besar, sebagai seorang pemimpin. Tetapi dia turun, dia Allah yang turun menjadi manusia. Mengalami sebuah proses seperti yang dialami dan dirasakan oleh manusia. Dia pernah lahir di kandang yang hina. Dia pernah bertumbuh dan tinggal bersama dengan orang tua dalam kesederhanaan. Lalu kemudian dia bertumbuh, dia difitnah, dia dicaci maki, dia dicerca. Semua pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia dialami oleh Yesus Kristus, bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Karena dia pada akhirnya dibawa kepada suatu tempat, disalibkan, saudaraku. Bahkan sebelum disalibkan, dia pernah mengalami yang namanya sebuah penolakan. Dikhianati. Bagaimana rasanya dikhianati? Seorang yang bernama Yudas Iskariot harus mengkhianati dia dengan 30 keping perak, saudara. Bagaimana kemudian perasaannya pada situasi itu, saudara? Ketika seorang bernama Petrus menyangkali Yesus di depan umum, dia tidak seolah-olah tidak mengenal Yesus pada saat itu, saudara. Bagaimana perasaan Yesus pada saat itu? Yesus mengalami situasi itu, saudara. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, karena pengalaman-pengalaman inilah, proses yang dialami Yesus adalah proses yang sama dialami oleh manusia. Keadaan yang sama dialami oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian membuat Yesus berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara. Situasi-situasi sulit apa yang sedang kita alami, saudara. Percayalah bahwa Yesus adalah imam besar yang turut merasakan apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini. Saudaraku, kalau kita melihat sebuah kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18, kalau kita baca, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca, kita akan menemukan sebuah kisah di mana ketika Saulus merencanakan untuk menganiaya, membunuh anak-anak Tuhan yang mengikut jalan Tuhan. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ia tiba-tiba melihat sinar turun dari atas. Lalu kemudian saat itu dia terkapar, terjatuh, lalu mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu dia berkata, "Kapankah saya menganiaya engkau, Tuhan?" Lalu Yesus menjawab seperti ini, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Perhatikan baik-baik saudara. Saat itu Saulus menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi yang terusik, yang mengalami penganiayaan itu, lalu dia berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saudaraku, ini hal yang sangat luar biasa. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Bahwasannya apa yang sedang kita alami, kita dalam kondisi apa saat ini. Mungkin kita sedang ketakutan oleh situasi-situasi yang sulit saat ini. Dengan hadirnya pandemi COVID-19 yang sedang melanda, mewabah di bangsa kita, Indonesia. Bahkan di kota kita. Terakhir saya dengar kalau tidak salah sudah 37 orang yang terkena virus corona di Sulawesi Barat. Kalau tidak salah 37. Saudaraku, ini sedang melanda bangsa kita, melanda daerah kota di mana kita berada, saudara. Secara manusia kita merasakan ketakutan, secara manusia kita merasakan kekhawatiran, saudaraku. Tetapi sekali lagi, ketakutan-ketakutan kita itu, kekhawatiran-kekhawatiran kita itu, situasi-situasi sulit itu, percayalah bahwa Imam Besar Yesus Kristus turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Saudara, saya ingin kita melihat Matius pasal 25 ayat 41 sampai 45. Ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua kepada orang-orang yang kelompok-kelompok orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau yang akan dibawa kepada suatu keadaan yang akan menyengsarakan umat Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat pada ayat 41 sampai 45. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Selanjutnya, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Selanjutnya, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini luar biasa, saudara. Ternyata ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, saudaraku, Tuhan berkata, aku turut merasakan, bahkan dia sendiri seolah-olah yang mengalami penderitaan yang kita alami. Situasi yang terjadi, ada banyak orang mengalami dampaknya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Mereka yang mengalami secara langsung, mereka terkapar, mereka harus berjuang dengan penyakit mereka. Mereka yang mengalami secara tidak langsung, mereka mengalami situasi yang namanya krisis ekonomi, saudara. Karena ada banyak orang pada akhirnya di PHK. Ada banyak orang tidak bisa lagi bekerja. Mereka yang harus bekerja satu hari untuk mendapatkan makan minum tuh hari itu. Pekerjaan satu hari ditukarkan untuk makan minum hari itu. Dan ketika mereka tidak bisa lagi bekerja, mereka harus tinggal di rumah karena taat kepada pemerintah, taat kepada instruksi, saudaraku dikasih Tuhan. Mereka mungkin sedang dalam kekalutan, mereka mungkin sedang dalam situasi-situasi yang sulit. Tapi percayalah, dia sendiri berkata, aku turut merasakan
Imam besar kita, Yesus Kristus, turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Kalau Tuhan turut merasakan apa yang sedang kita rasakan, apa yang perlu kita takutkan, saudara? Apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, saudara? Tetapi pertanyaan kemudian, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan dan tidak menghentikan saja situasi yang sulit ini? Mungkin kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak menghentikan, menghalaukan bangsa kami, negeri kami, kota kami dari virus corona ini? Tuhan, mengapa? Mungkin ada banyak pertanyaan dalam diri kita sebagai orang percaya, saudaraku. Saudara, mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 28. Kita lihat ayat ini, saudara. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering kita baca. Saya ingin kita melihat ayat ini dan perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi-situasi yang sulit, pergumulan hidup yang kita alami hari-hari ini, bagi Tuhan itu hal yang kecil, saudara, hal yang gampang Tuhan kerjakan. Tetapi Tuhan punya misi yang jauh ke depan, yang tidak sebanding dengan situasi yang sulit yang sedang kita alami. Firman Tuhan berkata bahwa Dia punya rancangan yang indah, yang jauh ke depan buat saya dan saudara, buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan. Rancangannya buat kita ialah supaya jiwa kita terselamatkan. Jiwa kita pada akhirnya masuk ke dalam Yerusalem yang baru, menerima kehidupan yang kekal. Itu jauh lebih penting, saudara. Kalau situasi yang sulit yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang sedang kita alami, saudara, kalau itu adalah merupakan kebaikan Tuhan, rencana Tuhan buat kita, rancangan yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadikan saya dan saudara menjadi baik. Sebab Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau itu adalah bagian daripada rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, untuk terus hidup lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan terus kerjakan sampai pada akhirnya Tuhan akan berkata selesai. Saudara, itu kadang-kadang kita tidak mengerti, memahami rancangan Tuhan. Tapi saya percaya ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan menjadikan semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertanyaannya, apa kebaikan-kebaikan Tuhan di balik virus corona yang sedang melanda bangsa-bangsa, yang sedang mewabah di negeri kita, di kota kita ini, saudara? Apa kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita lihat di sana? Saudara, saya merenungkan. Dalam perenungan saya selama tinggal di rumah dan kemudian melihat situasi yang sulit, maka saya temukan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan. Yang pertama ialah supaya terbangun mesbah-mesbah setiap rumah orang-orang percaya. Ketika pemerintah menginstruksikan supaya ibadah dilakukan di rumah, bukan dilakukan di gereja, maka pada saat itu, saudara dikasihi Tuhan, setiap rumah di mana orang Kristen berada, maka terbangun mesbah, sebuah penyembahan. Ada firman Allah dibagikan, ada penyembahan yang terdengar, ada pujian yang naik di hadapan Allah di mana-mana, saudara. Karena gereja yang sesungguhnya bukan berbicara tentang gedung, saudaraku, gedung yang permanen, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kita sendiri. Lalu ketika gerejanya ada di mana-mana, mereka berdoa dan menyembah Tuhan, maka saya percaya atmosfer surgawi akan memenuhi tempat di mana anak-anak Tuhan itu berada. Yang kedua, saya merenungkan ketika situasi corona ini terjadi, saudara, maka saya melihat akan bangkit dengan situasi corona ini
melahirkan imam-imam di dalam rumah tangga. Saya percaya bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga akan mengambil alih fungsi sebagai imam di dalam rumah tangga. Mereka akan memimpin doa, mereka akan memimpin ibadah, paling tidak mengajak keluarganya, mengajak anak-anaknya, istrinya, suaminya untuk apa? Untuk berdoa atau mendengarkan live streaming. Akan lahir imam-imam yang terlatih, saudaraku. Dan pada akhirnya ketika COVID ini selesai, COVID-19 selesai, saudara, jemaat akan bertumbuh dan akan semakin dewasa. Suasananya akan berbeda, saudara. Sehingga jemaat tidak hanya sekedar begitu live streaming lalu ditinggalkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi benar-benar fokus mendengarkan firman Allah. Saudara, selanjutnya, dengan adanya virus corona ini, akan banyak orang akan kembali kepada Tuhan. Akan banyak orang akan kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Dengan situasi hadirnya corona ini adalah hal yang sangat mencekam semua orang. Tidak ada orang yang bisa luput ketika itu bisa terjadi atas hidupnya, saudara. Tidak ada orang bisa menolong, saudara. Presiden sekalipun, seorang dokter sekalipun, pendeta bahkan, ada banyak yang sudah terpanggil karena virus corona ini, saudara. Siapa yang bisa menolong? Karenanya mereka harus kembali kepada Sang Pencipta yang memiliki kedaulatan itu, yang memiliki kekuatan, yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Mereka harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan. Dan saya percaya juga dengan situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini, ada banyak petobat-petobat baru. Ada banyak orang yang bersaksi dengan kejadian-kejadian ini. Pada akhirnya ada banyak orang akan menjadi percaya. Bahkan Alkitab berkata setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Ada banyak petobat-petobat baru, saudara. Kemudian, saudaraku, hal yang lain yang saya ingin sampaikan. Ketika situasi-situasi yang ini terjadi, saya melihat dan saya merasakan secara pribadi, di rumah terjadi kreativitas, di mana bukan lagi seorang ibu yang memasak lauk pauk sayur dan sebagainya. Bapak-bapak pun ambil andil di dalamnya. Mereka yang masak di dapur, saudara, membantu istri. Bahkan kalau istrinya sudah pergi ke pasar membeli, dia sudah mempersiapkan bumbu. Begitu datang bawa daging tinggal dimasak, saudara. Bapak-bapak kaum lelaki pada akhirnya kreatif, mereka akhirnya hebat menjadi seorang tukang masak, walaupun itu mungkin diambil dari Google, saudara ya. Tapi ini luar biasa, ada kreativitas. Lalu kemudian suatu saat, karena mau pergi di salon, tidak ada yang berani, karena harus jaga jarak, di salon itu tempatnya umum, maka lahirlah seorang salon di rumah itu. Apa boleh buat? Terpaksa rambut ini harus dipotong oleh istri, saudara. Ya, ada kreativitas, nilai positif, saudara. Dan terakhir, saudaraku, kebaikan-kebaikan Tuhan supaya terbangun mesbah setiap rumah, akan lahir imam-imam keluarga yang terlatih dan dewasa. Akan banyak orang kembali kepada jalan Tuhan dan akan lahir petobat-petobat baru. Yang terakhir, akhirnya kita yang sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan siap menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Gereja yang sudah didewasakan, gereja bahkan diidentikan dengan mempelai perempuan, dan Tuhan adalah mempelai pria surga, akan layak bersatu menikah di atas awan-awan di kemudian ketika jemaatnya menjadi jemaat yang dewasa. Biarlah kiranya peristiwa-peristiwa terjadi membawa saya dan saudara, jemaat Tuhan terlatih semakin dewasa di dalam Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Kita layak bersanding sang mempelai surga kita, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang terakhir 2 Petrus pasal 3:9. Terakhir, saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat 9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Perhatikan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah tujuan Tuhan. Jauh lebih penting dari sekedar untuk mengangkat kita, untuk membawa kita keluar dari kemelut, keluar dari peristiwa-peristiwa sulit. Karena tujuan Tuhan adalah mendewasakan kita untuk menerima kekekalan yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Tuhan memang merasakan apa yang sedang kita rasakan, tapi bukan berarti Tuhan mau menina bobokan saya dan saudara. Tapi tujuan Tuhan ialah membawa kita semakin dewasa. Pada akhirnya Tuhan berkata, aku siap bersanding dengan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus.